wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, yaitu hari Senin, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 8 dengan tema Jati Diri Bangsa dan Budaya Nasional. Ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik. Baik, silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk rapi. Rapi. Bersaudara hati, mulai. Sudah selesai beri salam. Ihsan Kamil? Ada. Rio? Tio? Ada. Askia Tama? Ada, Pak. Siti Aulia? Ada. Bunga? Ada. Junita Sari? Ada. Mata pelajaran yang sudah kita bahas minggu kemarin adalah tentang Sumpah Pemuda. Baik, kapankah hari jadi Sumpah Pemuda itu? 28 Ya, 28 Oktober 1928. Siapa di antara kalian yang tahu isi Sumpah Pemuda? Silakan, ke Fatma. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ya. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ya. Menjadi bangsa persatuan bangsa Indonesia. Ya. Benar atau salah kalian semuanya? Ya. Terima kasih, benar semua ya. Baik, setelah itu kapan lagu Indonesia Raya? 1928. Kita akan membahas tentang jati diri bangsa dan juga budaya nasional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dengan kegiatan mengamati video mampu menjelaskan jati diri bangsa dan budaya nasional. Yang kedua, peserta didik dengan kegiatan mengamati video mampu memahami berbagai informasi tentang kepunahan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Selanjutnya, peserta didik dengan kegiatan mengamati video dapat menganalisis isi pesan tayangan tentang kepunahan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Selanjutnya, peserta didik dengan kegiatan mengamati video mengidentifikasi dan menyajikan laporan hasil identifikasi tentang kepunahan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Selanjutnya, peserta didik dengan kegiatan mengamati video dapat mengkomunikasikan dengan kosakata dan penuh percaya diri tentang kepunahan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Yang terakhir, tujuan kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik dengan kegiatan mengamati video dapat berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah tentang kepunahan budaya lokal sebagai jati diri bangsa dengan tepat. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
kita apa yang kalian lihat di monitor itu ada beberapa masalah ya yang akan kita tampilkan dari punahnya budaya-budaya Indonesia yang terancam punah. Nanti akan Bapak tayangkan satu demi satu. Kemudian nanti oleh kalian semuanya ditonton, lalu kalian analisis, lalu kalian tulis di buku atau di kertas LKPD-nya. Semoga kalian sudah paham. Paham semuanya? Paham. Baik, sebelum kita minjak pada kegiatan ini, Bapak minta persetujuan apakah di antara kelompok ini apakah yang menjadi anggotanya akan seperti ini atau ada perubahan? Tidak ada perubahan. Terima kasih. Baik, berarti kita sepakati bentuk kelompoknya yang masing-masing sebagaimana formasi yang ada. Bapak akan bagi tiap-tiap kelompok yaitu lembar kerja peserta didiknya dan buku paket. Buku paketnya juga sudah kalian terima. Baik, karena itu marilah kita sama-sama menyaksikan permasalahan yang pertama. Baik, sebelum Bapak tayangkan, silakan dibuka dulu, diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Silakan diisi nama kelompoknya. Kelompok satunya dari sini ya. Kelompok satunya dari sini, kelompok duanya sana, ketiga dan keempat. Baik, silakan ditulis setiap kelompok. Dan anggotanya. Tadi Bapak kembali juga sumber referensinya bukunya bisa dilihat di bab 5 ya. Anda bisa buka di bab 5 tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Baik, mungkin kalian ada yang belum paham, Bapak jelaskan cara mainnya sebagaimana yang sudah sebenarnya. Bisa kalian lihat LKPD-nya di halaman yang videonya. Silakan kalian semua. Ada? Ada sini, sudah bisa lihat. Baik. Nah, kalian nanti ketika Bapak tayangkan videonya satu persatu, tolong kalian amati. Sebutkan budaya lokal yang terancam punahnya. Sebutkan budaya lokal yang terancam punahnya. Apa? Di bagian apanya? Apakah bahasa? Apakah situs yang hampir punahnya? Atau kesenian? Ya? Atau rumah adat? Dan lain sebagainya. Itu adalah budaya lokal. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan alasan kenapa budaya lokalnya terancam punah. Ya. Nanti insya Allah ada alasan-alasan juga Bapak tayangkan, tiga kalian cermati aja.
di setiap videonya. Nanti di sana sudah ada orang yang menyebutkan alasannya. Ya, bahasa ini guna. Lalu apa alasannya sudah ada. Yang kalian cermati aja. Iya benar. Iya benar Bu. Terus nanti ada video ketiga tentang upaya melestarikan budaya lokal. Budaya lokal. Cara melestarikannya apa aja? Jadi nanti kalian catat dari hasil tontonannya. Yang terakhir cuma sampai 4 artinya bagaimana upaya memajukan budaya nasional dalam tantangan global. Nah itu jadi sampai 4 ya. Ada video tentang bagaimana upaya-upaya memajukan budaya nasional dalam tantangan global. Semoga kalian pahami semua. Baik, untuk persingkat waktu kita tonton aja permasalahan yang pertama. Setelah kalian tonton lalu isi LKPD-nya. Siap? Ya, baik. Kita mulai. Lebih atau lumbung padi biasa ditemukan di desa Biawak, Kecamatan Jarit, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Inilah tradisi masyarakat sejak zaman dulu yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus. Sayangnya kini kebiasaan itu semakin hilang terkikis zaman. Luwit kini hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan padi secara individual, tak lagi dimanfaatkan oleh semua warga. Dulu luwit itu dipergunakan sebagai simpanan masyarakat untuk menghadapi masa krisis atau paceklik. Jadi biasanya sepertinya dari pagi itu diserahkan ke desa. Nah, yang belum tidak diperoleh keluarga. Luwit biasa menampung padi digunakan pada musim paceklik. Di tahun 1960, Lembaga Sosial Desa atau LSD mengubah sistem luwit menjadi koperasi luwit desa. Dan kini para petani langsung masuk ke bulog dan mengurangi fungsi luwit. Ketika era Orde Baru, sistem pengelolaan luwit itu diganti dengan munculnya KUD dan BUD, Badan Usaha Luwit Desa, Koperasi Luwit Desa. Maka penyimpanan pun di gudang dan kemudian malah KUD itu disertakan dalam pengadaan padi dan beras. Sejak itulah sistem luwit desa itu tidak ada. Sejumlah budayawan berharap agar warga tetap menjaga eksistensi luwit sebagai bentuk penjaga kearifan lokal yang bermanfaat. Tim Liputan Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Luwit atau lumbung padi biasa ditemukan di desa Biawak, Kecamatan Jarit, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Inilah tradisi masyarakat sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus. Sayangnya kini kebiasaan itu semakin hilang terkikis zaman. Luwit kini hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan padi secara individual, tak lagi dimanfaatkan oleh semua warga. Dulu luwit itu dipergunakan sebagai simpanan masyarakat untuk menghadapi masa krisis atau paceklik. Jadi biasanya sepertiga dari padi itu diserahkan ke desa. Nah, yang belum ketiga diperoleh keluarga. Luwit biasa menampung padi untuk digunakan pada musim paceklik. Di tahun 1960, Lembaga Sosial Desa atau LSD mengubah sistem luwit menjadi koperasi luwit desa. Dan kini para petani langsung masuk ke bulog dan mengurangi fungsi luwit. Ketika era Orde Baru, sistem pengelolaan luwit itu diganti dengan munculnya KUD dan BUD, Badan Usaha Luwit Desa, Koperasi Luwit Desa. Maka penyimpanan pun di gudang dan kemudian malah KUD itu disertakan dalam pengadaan padi dan beras. Sejak itulah sistem lumbung desa itu tidak ada. Sejumlah budayawan berharap agar warga tetap menjaga eksistensi luwit sebagai bentuk menjaga kearifan lokal yang bermanfaat. Tim Liputan Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saya yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng kami Nurdin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit. Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke
dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada. Sehingga masyarakat ya datang misalnya ke Pengembangan dan pembinaan bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit. Latau. Nah, Tapi Gus. saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Dan akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa? Sebelumnya, dalam budaya Indonesia begini terancam karena berbagai faktor. Berikut adalah 10 budaya Indonesia yang terancam punah. 1. Tarian pengunjung. Tarian pengunjung adalah alat musik tradisional dengan kamarnya berbentuk seperti benda. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi upacara adat seperti pernikahan dan panen. Namun, kini tarian pengunjung semakin jarang dimainkan karena kalah bersaing dengan alat musik modern. Dengan pengunjung ketuk seni, ini ada istilah namun sebelumnya dalam budaya Indonesia lagi terancam punah karena berbagai faktor. Berikut adalah 10 budaya Indonesia yang terancam punah. 1. Tarian pemuda. Tarian pemuda adalah alat musik tradisional yang kamarnya berbentuk seperti benda. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi upacara adat seperti pernikahan dan panen. Namun, kini tarian pemuda semakin jarang dimainkan karena kalah bersaing dengan alat musik modern. Ya, mulai dari kuliner, seni, hingga adat istiadat namun sebelumnya dalam budaya Indonesia begini terancam punah karena berbagai faktor. Berikut adalah 10 budaya Indonesia yang terancam punah. 1. Tarian pemuda. Tarian pemuda adalah alat musik tradisional yang kamarnya berbentuk seperti benda. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi upacara adat seperti pernikahan dan panen. Namun, kini tarian pemuda semakin jarang dimainkan karena kalah bersaing dengan alat musik modern. Dengan pengunjung ketuk. Hai, berjumpa lagi dengan Kak Fiska. Adik-adik yang rajin dan pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat dan bersemangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara melestarikan keragaman budaya daerah. Apa saja keragaman budaya daerah yang dimiliki Indonesia? Keragaman budaya daerah yang dimiliki Indonesia antara lain: pertama, keragaman rumah adat. Kedua, keragaman pakaian adat. Ketiga, keragaman alat musik tradisional. Keempat, keragaman makanan dan minuman tradisional. Indonesia memiliki kekayaan
Misalnya, mempelajari tarian daerah dan alat musik tradisional di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kedua, menggunakan pakaian adat pada saat acara-acara tertentu. Iya. Di bawahnya aja, pakai dua aja. Apa pakai aja video 1, video 2 ini. Karena nggak ada video 2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesenian daerah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, adik-adik, itulah cara melestarikan keragaman budaya daerah di Indonesia. Adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain. Dadah! Film kamu nonton dulu apa lalu cari kesimpulan. Baik kalian semua, kalau semuanya sudah baik kita pada tahap selanjutnya yaitu menyajikan hasil karya. Menyajikan hasil karya nanti berkelompok bergiliran. Ya, silakan. Si paling pintar.
Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya. Sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah. Baik, kalau gitu nanti sebagaimana biasanya, pertama gini. Kalian nanti berdiri lalu sebutkan nama kelompoknya, kemudian kalian perkenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Cukup, bisa sepertinya kalian sudah paham banget. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Siti Fatimah Aulia. Nama saya Dania. Nama saya Rina. Nama saya Binti Sari. Di sini kita akan berprestasi tentang budaya lokal yang telah sempurna, berikut alasan dan sempurna. Yang pertama, layar sarana pinjaman digunakan individual. Yang kedua, bahasa Indonesia di Timur Tengah disebabkan geografis dan penduduk sedikit. 3. Kelompok tunggal karena kalah bersaing dengan musik modern. 4. Kelompok karena kurang minatnya generasi muda. 5. Topeng menor karena mahalnya biaya produksi topeng. 3. Upaya melestarikan budaya lokal atau budaya nasional, yaitu mempelajari budaya daerah di Indonesia. Terus menggunakan pakaian adat pada acara tertentu, lalu mempelajari dan menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Yang keempat, upaya memajukan budaya Indonesia dalam tantangan global atau dengan negara lain. 1. Mengikuti festival kebudayaan dengan internasional. 2. Mempublikasikan konten seputar budaya nasional. 3. Mendaftarkan hak paten budaya nasional ke UNESCO. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan budaya yang kalian kenal sebelumnya. Itu lalu ini hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan secara institusional. 2. Bahasa daerah Indonesia yang ditentukan disebabkan letaknya strategis. 3. Budaya yang menjatuhkan pengetahuan dan bentuk. 4. Jarang dimainkan karena persoalan dan musikal karena kurang upaya melestarikan budaya lokal atau budaya nasional. Menggunakan pakaian adat pada saat acara tertentu.
Budaya yang terancam punah, yang pertama lebih alasannya terancam punah karena berpikir zaman. Yang kedua, bahasa Indonesia mulai terancam punah oleh bahasa asing. Nomor tiga, kalau bukan punah karena kalau bersaing dengan alat musik modern. Nomor 4, Robin Ketum punah karena kurangnya generasi muda. 5, topeng menor punahnya karena modalnya terlalu mahalnya biaya produksi. Upaya melestarikan budaya lokal atau budaya nasional. Mempelajari budaya daerah di Indonesia, menggunakan pakaian adat saat ada acara-acara tertentu, mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dan lingkungan keluarga. Upaya memajukan budaya nasional dalam tantangan global atau dengan negara lain, mengikuti festival budaya internasional, mempublikasikan konten seputar budaya nasional, mendaftarkan paten budaya nasional ke UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok demi kelompok sudah tampil. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas presentasinya. Baik, untuk kesempatan ini kita akan masuk pada tahap penutup. Sebelum kita tutup ini, Bapak akan simpulkan kembali bahwasanya budaya-budaya lokal yang telah atau yang terancam punah, yang pertama tadi adalah leit, ya. Leit itu adalah lumbung padi. Leit itu adalah lumbung padi. Nah, kalau dulu lumbung padi ini digunakan oleh satu kampung, ya, untuk menyimpan padi di mana musim paceklik tiba, ya. Tetapi karena sudah bergesernya waktu, maka leit ini hanya digunakan oleh perorangan saja, bukan lagi digunakan oleh banyak masyarakat. Nah, begitu alasannya. Selanjutnya tentang bahasa tadi terancam punah juga, yang jumlahnya kurang lebih 718 bahasa. Di Indonesia terancam punah kurang lebih 400 bahasa. Kenapa terancam punahnya? Karena bahasa daerah sekarang sudah tergantikan dengan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerahnya ditinggalkan. Gitu. Selanjutnya mengenai tari-tarian tradisional, musik-musik tradisional, intinya adalah alasannya kenapa ditinggalkan atau jadi punah. Satu, kurang minat. Ya, satu aja, kurang minat atau tidak diminati oleh masyarakat, apalagi generasi muda zaman sekarang. Terus tadi juga karena biaya produksinya yang mahal. Ya. Yang paling menentukan adalah minat. Orang itu tergantung minatnya. Kalau dia suka, dia tonton. Kalau nggak suka, dia nggak tonton. Itu aja kesimpulannya dari budaya lokal yang hampir punah yang ada di Indonesia. Baik kalian semuanya, sebagaimana biasanya kita masuk kepada evaluasi. Nah, nanti Bapak kirim, ya. Soal cuma 5 sekaligus dengan refleksinya. Refleksinya bakal Bapak kirimkan lewat grupnya. Dan mohon oleh kalian langsung dijawab hari ini juga. Nah, hari ini juga harus dijawab. Silakan aktifkan HP-nya. Ya, HP-nya diaktifkan. Karena sebentar, ya. Kemudian nanti nilainya menentukan nilai remedial kalian, ya. Dan cuma 5 soal aja dievaluasi. Cuma 5 soal. Baik, ini Bapak akan kirim ke kelas 9 tema kelas 8. Silakan, sudah Bapak kirim. Itu sudah ada pertama pertanyaan evaluasi cuma 5 soal, kemudian ada refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi semua siswa mohon mengisi refleksinya.
Bapak sama gurunya gimana? Orang yang mengerjakannya yang mengerjakan redaksinya itu bro. Tunggu Baik, kalau kalian semuanya sudah mengerjakan evaluasi dan refleksi, nanti jangan lupa nanti setelah pulang dari sekolah kalian membaca buku-buku tentang pelajaran PKN, terutama tentang budaya nasional dan jati diri bangsa, kemudian pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Kiranya cukup pertemuan kali ini, ya. Marilah kita bersama-sama sebelum menuntaskan kegiatan pembelajaran ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Berani. Duduk rapi. Baca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian yang sampai di. Terima kasih atas pertemuan hari ini.